Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa khatimin nabiyyin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Hadirin bapak-bapak sidang jamaah salat maghrib yang sama-sama kita semua mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi mari sama-sama kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Di antara nikmat yang besar, Allah Subhanahu wa taala beri kita kesempatan waktu untuk dapat melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Sholat adalah perintah Allah, berjamaah adalah sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sholat merupakan perintah Allah yang sangat mulia dibandingkan perintah-perintah yang lain. Alhamdulillah kita dapat mengerjakannya. Mudah-mudahan semasa hidup kita tidak pernah tinggalkan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Untung-untung, syukur-syukur bisa kita laksanakan secara berjamaah di masjid-masjid kita, di surau-surau kita, di langgar-langgar, di musola-musola. Karena apa hadirin? Ini bekal untuk kehidupan kita yang selama-lamanya nanti. Kehidupan yang tiada akhirnya. Kehidupan akhirat. Khalidina biha, kekal abadi di dalamnya. Yang kita perlukan di saat itu adalah sholat kita, puasa kita, zikir kita, Quran kita, kebaikan-kebaikan di dunia ini yang kita dapat laksanakan. Walaupun kelihatannya yang kita kerjakan selama ini belum ada hasilnya, Pak. Kelihatannya memang Allah tidak bagi hasil di dunia. Tapi setelah nanti berpisahnya ruh dan jasad kita, antara ruh dan jasad telah berpisah, baru kita tahu ternyata sholat yang kita kerjakan pahalanya seperti ini, balasannya seperti ini, Quran seperti ini, anak-anak soleh seperti ini balasannya, kebaikan-kebaikan, sodako kita, infak kita akan kelihatan semua. Dan begitu menyesalnya ketika seorang hamba kembali ke sana, ke akhirat, ternyata tidak ada yang menguntungkan dalam hidupnya. Sholat tidak ada, puasa tidak ada, kebaikan-kebaikan tidak ada. Padahal dulu di dunia semuanya ada. Harta ada, apa saja ada. Makan enak ada, jalan ke sana kemari ada kendaraan, fasilitas lengkap. Tapi begitu berpindah alam, karena di dunia tidak beramal, jadi orang yang tidak ada apa-apa, Pak. Maka yang kita harapkan, kita di dunia sukses, amin. Di akhirat sukses, amin. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Salawat dan salam kita sanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak berkorban untuk umat ini, berdoa, menangis, berjuang, berdakwah, memikirkan agama supaya agama tersebar ke seluruh alam. Dan alhamdulillah sampai saat ini agama telah ada di mana-mana, yaitu agama Islam. Walaupun beliau tidak sampai kemana-mana, dakwanya Mekah, Madinah, sekitar Mekah, Madinah saja. Tapi agama yang beliau bawa ada di mana-mana. Ini berkat perjuangan dan doa beliau. Maka banyak-banyak kita selawat, salam dengan tujuan, dengan harapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti membagi syafaatnya di mahsyar nanti kepada kita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kita, menggandeng kita, menuntun kita, membawa kita sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin, kita lanjutkan ta'lim kita
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari, Imam Ahmad telah berkata, man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Man, barang siapa wajada, yang menjumpai samrata amalihi, buah daripada amalnya. Siapa yang menjumpai daripada buah amalnya, ajilan, cepat, maksudnya di dunia ini dia dapat kelezatan Pak di dalam amal soleh dia. Buah amal, buah kenikmatan daripada amal itu dia dapatkan di dunia ini. Salat nikmat, zikir nikmat, baca Quran nikmat, istighfar nikmat. Baru pegang Quran saja dia bisa mendapatkan kenikmatan, bisa menangis, memahami maknanya, atau baru Allahu Akbar berasa nikmat. Itu termasuk buah daripada hasil amal. Maka siapa-siapa yang menjumpai daripada buah amalnya ajilan di dunia ini, cepat, maksudnya di dunia ini dia sudah dapatkan, padahal nanti di akhirat ada selama-lamanya Pak yang lebih nikmat lagi. Hasil sholat itu akan dia dapatkan nikmat yang luar biasa di akhirat nanti. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan, hasil daripada kenikmatan ibadah itu di dunia ini Allah sudah bagi. Fahuwa dalilun, maka itu satu dalil, satu alamat, satu tanda ala wujudil qabuli, atas diterimanya amal dia ajilan di akhirat nanti. Ya, jadi orang kita yang dapat, yang mudah-mudahan kita mendapatkan Pak nikmatnya ibadah. Dengan ibadah kita nikmat, dengan sholat kita dapatkan, dengan infak, sodako ada yang kita rasakan. Susah-susah kadang kita ngantar sodako kita jauh-jauh, tapi ada berasa kenikmatan. Pergi ke masjid kadang ya kita paksa-paksa karena kurang sehat ya, tapi kita sampai masjid begitu Allahu Akbar berasa nikmat. Ini satu tanda bahwa amalnya ini wujudul qabul, ala wujudil qabul, diterimanya Pak, diterima amal tersebut. Jadi siapa-siapa yang sudah mendapatkan itu dijaga, di istiqomah. Yang belum mendapatkannya, ini usaha sholat belum nikmat, masih sholat juga sholat tapi masih hati masih penat, masih galau ya. Terus lagi dan lagi, usaha lagi. Juga bukan saklek satu dalil kalau nggak dapat kenikmatan amalan itu ditolak, tidak gitu juga ya, tidak begitu juga. Oh ini saya sholat kok masih begini, berarti sholat saya nggak diterima, nggak begitu juga ya, karena urusan terima dan tidak diterimanya ini rahasia Allah Pak. Yang penting kita laksanakan perintah Allah. Tapi maksudnya Imam Ahmad berkata seperti ini, Ibnu Athaillah Sakandari berkata seperti ini kesemangatan kita untuk supaya kita lebih semangat lagi, lebih syukur lagi ketika Allah Subhanahu wa taala bagi daripada nikmatnya ibadah ya. Ini tanda di dunia saja, maksudnya dia sudah dapat Pak, kelezatan ibadah itu sudah dapat di dunia ya, lezatnya tahajud ya, lezatnya ibadah baca Quran, dia sudah dapat, maka lebih-lebih di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan bagi itu kenikmatan-kenikmatan. Begitulah yang dirasakan oleh para sahabat Nabi. Dengan sholat 2 rakaat nggak terasa azan subuh ya. Allahu Akbar, baca surat selepas Fatihah, satu surat pindah satu surat selesai pindah lagi, nggak berasa Pak, saking nikmatnya. Begitulah yang dirasakan oleh Sayyidina Ali ketika kakinya kena anak panah. Orang-orang bingung gimana ini nyabutnya, kalau dicabut anak panah Pak, berudul itu dagingnya karena ada matanya, sakit. Maka orang-orang usul ini Sayyidina Ali kalau sudah sholat dapat kenikmatan sholat yang luar biasa, cabut dia waktu sholat, karena waktu itu belum ada injection jarum bius
maka waktu dia sholat Allahu Akbar dicabut anak panah tidak berasa. Kenapa bisa begitu? Bisa karena yang membuat bisa Allah, Pak, bukan dia. Ya, tauhidnya kan begitu, yang buat bisa Allah. Kenikmatan ibadah, sholat satu malam bisa dua rakaat bisa setengah malam, sholat taraweh 20 rakaat bisa melesaikan satu khataman Quran. Kenapa bisa? Bisa karena apa? Ada kenikmatan ibadah. Atau baru doa, ya, setelah begitu doa sudah dia rasakan, Pak, getar hatinya, getar badannya, merasakan Allah betul-betul dekat dengan dia. Manis, ya, manisnya ibadah, manisnya iman. Dia mendapatkan halawatul iman, kemanisan iman. Maka apa hadirin, ini satu tanda bahwa wujudul qabuli ajilan, ya, diterimanya amal dia nanti di akhirat. Sebagian ulama berkata sholat akan menyelesaikan masalah karena banyak dalil-dalil Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-sholah, carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi kalau seandainya orang-orang dulu, Pak, kalau ada masalah itu selesaikan dengan sholat. Selesai dengan sholat, selesai masalah. Karena memang sudah menjalankan perintah Allah. Cari pertolongan dengan sebab melaksanakan sholat. Habis itu sabar, habis itu laksanakan sholat. Bis sobri wa sholat, sabar, ada masalah sabar. Habis itu dia sholat, selesai masalah. Kata alim ulama, kalau sholat kita saja belum bisa menyelesaikan masalah kita di dunia, bagaimana nanti sholat kita akan menyelesaikan masalah kita di kubur, Pak? Ya. Sholat kita belum bisa menyelesaikan kepenatan dunia ini, dengan sholat belum hilang penatnya. Ya, kesempitan hidup belum hilang dengan sholat. Bagaimana dengan masalah-masalah di kubur nanti bisa selesai dengan asbab sholat? Lantas kalau begitu Pak Ustadz, sholat tapi masih banyak masalah, kalau gitu tinggalkan sholat? Enggak, ditipu setan juga kita, Pak. Ya Allah, sudah sholat tapi bukan selesai masalah, ini tambah masalah pula. Ini ujian, laksanakan terus sholat, laksanakan terus. Ulama-ulama berkata di dalam syarahnya, keterangan daripada makna man wajada samarata amalihi ini, sebagian ulama berkata, saya baca Quran 20 tahun, selepas 20 tahun baru dapat nikmatnya baca Quran. Ya, jadi kita sudah semalam sholat tahajud, kadang belum dapat, Pak. 2 malam sholat belum dapat. Jangan tinggalkan itu. Terus ibadah-ibadah, kadang di waktu kita sudah 10 tahun kita ibadah tahajud, di saat itu Allah buka futuhat, hati kita dibuka oleh Allah, nikmatnya ibadah. Ya Allah, ini udah sholat ke masjid tapi belum dapat nikmatnya. Terus sholat terus, kuatkan terus ibadah, bukan meninggalkan amal. Ya, maka insya Allah nanti akan dia dapatkan. Tapi juga bukan satu jaminan kalau sudah mendapatkan kenikmatan sholat, kenikmatan ibadah apa saja, ya, itu sudah aman semuanya. Enggak juga, Pak. Dan juga bukan kita sholat ibadah, ya, kita mau mencari nikmatnya hidup begitu, enggak juga. Kita ibadah lillahi ta'ala saja, ya, lillahi ta'ala, ikhlas, bukan karena dorongan hawa nafsu, dengan untuk ini, dengan sholat nanti kaya, dengan sholat nanti tenang, dengan sholat ini, enggak juga. Kita lillahi ta'ala saja, ya, sholat itu lillahi ta'ala saja. Nanti hadiah-hadiah yang Allah akan bagi melalui sholat tenang, melalui sholat ekonomi baik, melalui sholat anak-anak mudah diatur, melalui sholat berkah rezeki. Intinya lillahi ta'ala saja, ya, bukan karena yang lain-lain, bukan karena yang lain-lain. Jangan juga karena ibadah pingin datang ke Roma dengan nanti sholat ibadah zikir beribu-ribu, bisa begini, bisa nyuwuk orang, bisa ngobatin, bisa ini, cari karoma yang, ya, yang aneh-aneh. Enggak juga, kita lillahi ta'ala saja, ya, lillahi ta'ala saja. Jadi siapa-siapa di antara kita, ya, kita lah yang paling tahu, ya, kita yang paling tahu dengan ibadah yang lama ini kita laksanakan. Dapat enggak kita kenikmatan di dalam ibadah kita yang hari-hari kita kerjakan?
dengan sholat kita, baca Quran kita, zikir kita, dengan infak kita, dengan susah payah kita untuk melayani umat, ya, dapat nggak kita kenikmatan? Ketika sudah dapat, alhamdulillah, syukurin, terus dijaga, jangan maksiat, ya, sehingga tidak hilang itu nikmat, ya, dijaga terus. Kalau belum dapat, terus ya Allah berikan aku kenikmatan di dalam ibadah. Sahabat itu seperti itu, Pak. Mereka ibadah dapat halawatul iman, kemanisan amal. Buahnya amal itu nampak, ya, buahnya amal itu nampak. Ada yang tanya, Pak, mengenai ini? Kalau ada yang tanya, dijawab. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya PR buat Pak Ustadz. Ada yang tanya, silakan. Yakin dengan amal, bahwa amal kita, di dalam amal yang kita semata-mata mencari amal ridho karena Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala, di situ ada mahabbatullah, kecintaan Allah, ya, bukan karena yang lain, bukan karena dunia, bukan karena pangkat kedudukan, ya. Amal agama ya untuk Allah saja. Sungguh aneh orang yang melaksanakan amal agama tapi untuk pangkat dan kedudukan, untuk dunia dia. Jadi kita amal agama untuk Allah saja, lillahi ta'ala. Nanti Allah akan bagi, Pak, dunia kepada kita. Allah akan bagi keberkahan-keberkahan hidup di dunia ini, dan di akhirat akan lebih jelas lagi nanti. Ya, di dunia ini hanya sedikit saja. Allah bagi satu rahmat di dunia ini cukup buat semua makhluknya, buat semua manusia, buat semua hewan-hewan, buat semua tumbuh-tumbuhan. Yang lain Allah akan bagi rahmat nanti di akhirat, tuh kehidupan yang selama-lamanya. Kebahagiaan sedikit saja dicipratkan di dunia ini sudah mencukupi untuk bahagia semua manusia, bahagia semua hewan-hewan, bahagia semua tumbuh-tumbuhan. Kebahagiaan yang selama-lamanya nanti di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul mata'ud dunya qalil." Katakan Muhammad, kenikmatan dunia itu qalil, sedikit. Sedikit, Pak. Yang mengatakan sedikit bukan kita, tapi memang Allah yang mengatakan sedikit. Ya, kalau kita yang mengatakan sedikit, oh sombong amat nih orang, ya. Tapi yang mengatakan ini sedikit, nikmat dunia itu sedikit, itu Allah, ya. Qul, katakan wahai Muhammad, mata'ud dunya, perhiasan dunia apa saja berarti? Harta, pangkat, kedudukan, wanita, jabatan, dolar-dolar, dirham-dirham, perak-perak, semua, ya, itu qalil, sedikit. Ya. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan akhirat itu lebih baik, lebih mulia bagi orang-orang yang bertakwa. Ibarat samudra yang begitu besar, menyelupkan jari, angkat ada tetesan, tetesan itulah nikmat dunia, Pak. Sudah satu tetes dibagi semua penduduk dunia. Sedangkan yang sisanya samudra tidak bertepi itu kenikmatan akhirat. Kapan habisnya itu, Pak? Dikuras. Semua alat kita terjunkan untuk menguras itu samudra itu. Tidak akan pernah asat. Ya, tidak akan pernah habis, maksudnya nikmat akhirat itu selama-lamanya. Maka carilah kenikmatan-kenikmatan akhirat, carilah amal sehingga amal kita berbuah, mendapatkan kemanisan di dunia ini, dan di akhirat jangan ditanya lagi. Ya. Fustu birabbil Ka'bah, kata sahabat. Satu sahabat dizolimin, ya, diikat, dipanah, Pak. Maka begitu dipanah, apa dia katakan? Fustu birabbil Ka'bah. Aku telah sukses dengan Tuhan pemilik Ka'bah, maksudnya dengan Allah. Ya, kelihatannya dia dizolimin, binasa, kena panah, tapi ternyata Allah buka hijab taman-taman surga menunggu ruh dia, menyambut daripada ruh dia. Untuk apa? Untuk hidup selama-lamanya. Maka keluar dari lisannya, fustu birabbil Ka'bah, aku sukses, ya, aku bahagia, aku merdeka demi Tuhan pemilik Ka'bah, yakni Allah maksudnya. Ada yang tanya, silakan. Silakan, Pak. Rasa nikmatnya beribadah itu, apakah ada bisa dicampur tangan
Ya, Kita rasanya senang, tapi mungkin jadi ada kebanggaan. ya. Bisa, Pak. Ya. Kadang setan ini menggoda juga melalui bisikan-bisikan seperti itu. Merasa bahwa dengan sholat banyak satu malam, mengatakan bisikan bahwa saya lebih baik. Ya, itu bisikan-bisikan seperti itu ada. Tapi nikmat yang sesungguhnya dalam hati itu nggak bisa setan masuk. Ya, kenikmatan dalam hati itu setan nggak bisa masuk. Tapi perasaan bangga, sombong, lebih baik, lebih aman itu ada. Ya, makanya Imam Ahmad bin Hanbal waktu mau meninggal tuh dibisiki sama setan, Pak. Dalam satu riwayat saya baca kitabnya, wallahu alam, itu musonib berkata seperti itu. Wahai Ahmad, kamu ini ulama besar. Ya, kamu ini ulama besar. Karangan kitab kamu di mana-mana dipelajari oleh orang-orang Hijaz, oleh orang-orang Mekah, orang Madinah mempelajari kitab kamu. Kamu ini orang hebat. Maka cukup kamu, tidak perlu amal lagi, tidak perlu zikir lagi. Kamu udah pasti sukses. Ya. Maka bisikan itu dilawan. Beliau katakan apa? Tidak. Sesungguhnya Ahmad tidak akan sukses sebelum Ahmad sampai ke surganya Allah. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Beliau baca ayat ini. Terakhir daripada kehidupan manusia ini. Fariqum fil jannah, sebagian golongan masuk ke surga, sebagian golongan masuk neraka. Yang masuk surga itulah sukses. Disitulah sukses sesungguhnya. Jadi bisikan-bisikan apapun, kamu selamat, kamu hebat, tahajud kamu banyak, hafalan Quran kamu ngewes, lancar, ya, semua orang dapat kamu bantu, kamu ini mulia. Lawan, Pak. Bisikan seperti ini lawan. Ya, karena ini bisikan memicu kita untuk besar hati, untuk sombong, untuk merasa lebih baik. Sementara Allah berfirman, wala tuzaku anfusakum. Janganlah kamu merasa mensucikan diri kamu sendiri. Jadi ketika ada bisikan kita lebih baik, ini sifatnya iblis. Harus kita lawan apapun bentuknya. Ya, sifatnya iblis itu apa? Saya ana khairu minhu. Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Ya, Adam ini orang baru, diciptakan dari tanah. Orang baru, aku ini iblis, kata iblis. Amirnya pimpinannya malaikat, Pak. Udah lama beribadah kepada engkau. Dia diciptakan dari tanah, rendahan, aku diciptakan daripada api. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia, ya Allah. Jadi sifat sombong datang ketika itu. Allah tidak suka. Sujud kepada Adam, suruh sujud nggak mau karena merasa lebih baik. Padahal kalau kita pahami tanah juga, api itu nggak lebih baik daripada tanah, Pak. Ya, belum tentu api itu lebih baik daripada tanah. Dalilnya iblis kan gitu. Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Saya itu lebih baik daripada Adam. Karena merasa api itu lebih baik. Ya, maka kata alim ulama, orang kalau sudah dapat sifat sombong, pola pikirnya salah, Pak. Ya, ini pola pikir iblis. Dia udah sombong, maka dia mengatakan saya lebih baik daripada dia karena saya dari api, Adam dari tanah. Padahal nggak, tanah itu lebih banyak kebaikannya daripada api. Ya, dari tanah tumbuh macam-macam buahan. Ya, dari tanah semua orang hidup di atas permukaan bumi. Makanya Adam diciptakan dari tanah. Ya, tanah itu punya sifat sabar. Dipijak-pijak, dibuangin air di atasnya, yang dikeluarkan yang baik-baik. Makanya Sayyidina Ali dapat julukan Abu Turab, bapaknya tanah. Ya, waqala Abu Turab radhiyallahu anhu, itu maksudnya Ali, dan berkata bapaknya tanah, itu maksudnya Sayyidina Ali. Karena saking tawaduknya. Ya. Kenapa iblis mengatakan saya lebih baik? Karena sudah sombong, Pak. Maka bisikan-bisikan untuk sombong itu kita lawan. Tapi kalau kemanisan iman itu jelas, Pak, nikmat ibadah, kan nggak merasa lebih baik dia, memang nikmat, ya, memang nikmat ibadah, nikmat baca Quran, nikmat baca Quran, masya Allah. Saya pernah ibadah di satu masjid besar, ya, di Lahore di Pakistan. Waktu itu saya main di masjid besar, Pak. Saya sholat, orang ibadah nangis itu.
Ya, doa sampai doa dia nangis, masya Allah. Saya bilang ini orang dapat nikmatnya ibadah nih, ya, dapat nikmatnya ibadah. Dia habis itu baca Quran dapat nikmat kelezatan. Saya lihat dari wajahnya orang tua, ada nur dari wajahnya, masya Allah. Kita usaha susah, ya, waktu itu kita masih pelajar ya, belum dapat level seperti itu, susah. Tapi ini orang, masya Allah, ya. Jadi kenikmatan ibadah itu bisa dirasakan. Bukan sifat lebih baik itu beda lagi Pak, dengan nikmatnya ibadah itu beda lagi. Sifat sombong, sifat merasa lebih baik itu beda lagi. Maka kalau sifat-sifat yang merasa lebih baik itu bisa yang setan tuh hati-hati kita. Sudah infak banyak, ya, ini masjid kalau nggak karena kamu nih nggak ada ini keramik masjid secantik ini. Ini hati-hati. Cepat-cepat istighfar. Ini kalau begini cepat-cepat istighfar. Ya, bisa saja datang kepada siapapun, kita nggak bisa salahkan karena lawan kita ini setan, Pak. Setan tuh musuh kita. Ya, sesungguhnya setan tuh aduun, musuh. Fattakhiduhu adwa, yang mengatakan musuh itu Allah. Mana ada Pak di dunia ini musuh mau baik? Ya, nggak, musuh itu pinginnya orang celaka. Maka Allah berfirman, setan tuh musuh kamu. Maka jadikanlah setan tuh musuh, bukan kawan. Sambungan firman-Nya kan fattakhiduhu adwa. Setan itu musuh kamu, jadikan musuh. Jangan jadikan kawan maksudnya. Jadikan musuh, apapun bisikannya lawan. Ini setan nih, astagfirullah. Ya, langsung tahu auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim, karena bisikan-bisikan yang enggak jelas yang untuk memotivasi hangusnya amal kita. Ya, Pak Haji Sapri silakan. Gimana? Kata Pak Haji nih, orang kalau sombong ini, ya, karena iblis itu merasa lebih baik dia dari api, Adam dari tanah. Kata beliau, kalau orang sombong ini berarti iblis. Ya, orang sombong ini enggak iblis Pak, orang tetap orang, cuma sifat-sifat iblis ada dalam diri dia. Ya, sifat iblis itu diantaranya sombong, merasa lebih baik. Ya, jadi sifat iblis itu ada dalam diri siapapun, maka nggak boleh sombong. Sebesar biji zarah saja sombong itu nggak boleh Pak. Wajib dia masuk neraka. Karena al-kibriya uridaullah, kesombongan itu hanya milik Allah. Allah yang wajib sombong. Yang boleh sombong itu Allah. Semua Allah bagi makan, ya, Allah semua bagi makan, bagi pakaian Allah, bagi gaji, bagi duit, bagi rumah, semua Allah. Tanah milik Allah, kebun milik Allah, dunia milik Allah. Nah, maka yang punya sifat kiber, sifat besar, sifat sombong hanya Allah. Ya, maka nggak boleh iblis sombong, itu nggak boleh. Dan sekarang siapa-siapa yang sombong ya tetap saja manusia, hanya saja hati-hati karena sifat iblis ada dalam dirinya. Ya, sombong merasa lebih baik. Ya, sombong merasa punya ini, punya itu, punya ini. Enggak, kita rendah hati aja. Semua titipan, pangkat titipan, kecerdasan pun ini titipan walaupun enggak kelihatan. Ya, kalau nggak dibuat cerdas, sakit, rusak otak, jadi bodoh besoknya. Ya, besoknya langsung jadi bodoh karena rusak otaknya, sakit dan sebagainya. Ya, berarti yang buat cerdas juga Allah. Yang bisa hafal Quran lancar 30 juz, ya, itu juga Allah. Yang bisa baca kitab ini yang membisakan juga Allah. Jadi nggak perlu sombong. Yang punya harta dari Allah. Maka kalau sombong merasa lebih baik, ini warisan sifatnya iblis laknatullah alaihi. Kita nggak usah sombong. Yang udah terlanjur sombong kikis. Makanya di dalam satu kitab Pak dijelaskan, kalau untuk memudahkan kita tawadu itu, kalau kita lihat orang tua, yang muda lihat orang tua, kita husnuzon, ini orang tua lebih soleh dari saya. Karena apa? Umurnya lebih banyak dari saya, udah jelas kebaikannya lebih banyak, sholatnya lebih banyak, karena dia udah tua umurnya. Ya, sehingga anak muda tidak perlu sombong dengan orang tua. Yang tua juga gitu, dia lihat anak muda, ini anak muda belum banyak dosa. Ya, ini anak muda belum banyak dosa, baru kemarin hidup, dosanya masih sedikit. Saya ini yang udah tua, banyak hisapnya, banyak dosanya. Sehingga kita melihat siapa saja tidak perlu sombong Pak. Ya, tidak perlu sombong, bukan malas, sebaliknya kita ini lebih baik daripada sepulan. Partai saya, golongan saya, majelis saya lebih baik daripada sepulan.
ini bid'ah, ini kurafat, ini salah, ini nggak benar, ya, ini salah, ini nggak diterima amalnya. Ini nggak baik sifat seperti itu, Pak. Karena diterima amal, tidak diterima amal, baik ataupun tidak baik, ya, itu ya sesungguhnya yang menilai hanya Allah saja. Takutnya kita katakan orang nggak baik, kamu bid'ah, kamu kurafat, ternyata dia pula Pak yang diterima amalnya. Ya, begitu nanti dibuka medan mahsyar, di situ nampak semua. Ternyata dulu orang yang kita bid'ahkan, dia pula yang duluan masuk surga. Ya, dia pula yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu isi hati seseorang. Ya, kerendahan hati seseorang. Tangisan malam dia kita nggak tahu, istighfar dia waktu jam 2, jam 1 kita nggak tahu. Ya, jadi kita nggak bisa kita merasa lebih baik dari siapapun. Alim ulama nggak boleh merasa lebih baik daripada orang-orang awam, ya. Orang awam buat salah, ya, karena dia tidak tahu. Orang ulama buat salah lebih besar dosanya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Begitu hina, begitu besar orang yang sudah tahu hukum tapi dia maksiat, melanggar hukumnya sendiri. Maka alim ulama tidak perlu sombong dengan orang-orang awam. Orang-orang awam juga nggak perlu sombong dengan ulama. Ya, karena orang-orang awam tidak tahu hukum ilmu agama, asbab ulama, maka tidak perlu sombong juga. Ya, tidak perlu sombong. Semuanya harus rendah hati. Semuanya harus penuh harapan kepada Allah, meminta kepada Allah supaya menjadi hamba-hamba pilihan Allah, hamba yang terbaik di sisi Allah. Minta boleh Pak, tapi jangan merasa, gitu maksudnya. Minta yang baik itu dianjurkan. Ya Allah, jadikan orang soleh, jadikan orang takwa, ya. Tapi jadikan orang baik, tapi jangan langsung kita merasa baik orang lain nggak baik, kita merasa soleh orang lain nggak soleh, ya, kita merasa mulia orang lain hina, nggak boleh, ya. Terkadang yang pakaiannya biasa di sisi Allah ini terkadang Pak juga bukan patokan. Kalau gitu biasa-biasa aja Pak Ustadz, yang penting hati, nggak juga Pak, ya. Jadi bahasa yang penting hati, zohir nggak juga, ya, semuanya dijalankan, zohir dijalankan. Karena kehidupan Rasulullah seperti itu dan sahabat, zohirnya diperbaiki, hatinya diperbaiki. Ya, silakan Pak Haji. Gimana istighfar? Ya. 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 Istighfar apakah mendatangkan rahmat? Semua amal kebaikan akan mendatangkan rahmat Pak, termasuk istighfar. Semua perintah Allah, sunnah Nabi, perintah Allah itu akan mendatangkan rahmat, termasuk istighfar, ya. Bahkan seabdol-abdolnya doa bagi orang pendusta bukan minta tapi istighfar aja. Ya, orang yang banyak masalah dengan Allah, banyak dosa, ya banyak istighfar aja, itu rahmat akan turun. Nggak usah minta dulu karena masih banyak dosa, minta ampun dulu aja. Ya Allah, ampuni. Macam kita sama raja, kita banyak salah, nggak usah minta dulu, minta ampun aja dulu. Raja ampuni saya. Ya, jadi sebaik-baiknya doa bagi orang yang pendosa, dia banyak istighfar aja. Ya, bagi orang-orang yang sudah memang jarang buat dosa, minta alhamdulillah, memuji Allah. Itu. Kemudian doanya Nabi Adam, istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beliau menangis selama 40 tahun, Pak. Ya. Menangis dengan istighfar itu, dan doa itu memang sudah dari Allah, ilham dikasih Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fa'atamahun. Ya, gimana doa ayatnya, Win? Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencipratkan, memberikan, ya, doa, kalimat-kalimat daripada Allah, ya. Jadi itu ilham. Rabbana zolamnya, ya Allah, sungguhnya aku telah menzolimi diriku, Rabbana zolamna anfusana
wa illam taghfirlana, kalau engkau enggak maafkan sungguh aku orang yang rugi. Apakah ini bisa jadi hujah buat kita? Semua doa-doa yang di dalam Al-Quran doa yang paling afdol Pak, bisa buat hujah buat kita doa istighfar melalui doanya para nabi. Jadi kalau bicara doa, doa yang paling afdol mana? Doa yang paling afdol semua yang datang dari Al-Quran, bentuk doa nabi siapa saja. Yang kedua doa yang datang dari hadis-hadis nabi. Ya kan banyak nabi-nabi baca doa, itu kita baca, Nabi Muhammad SAW baca doa itu kita. Yang ketiga susunan doa yang dibuat oleh para alim ulama. Yang keempat doa kita masing-masing. Ya, jadi urutan doa itu paling afdol ambil dari Al-Quran, ya, kemudian dari hadis Nabi, yang ketiga dari susunan para alim ulama, yang keempat barulah doa-doa kita. Ya, doa-doa kita. Jadi boleh jadi hujah. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Nah, itu ayatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala lemparkan satu ilham doa kalimat untuk Nabi Adam, ya. Jadi istighfarnya Nabi Adam itu juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gimana? Jumlahnya bebas Pak, sebanyak-banyaknya, ya. Sebanyak-banyaknya. Boleh kita ambil bilangan berapa sajalah. 360 hari kita ambil dari bilangan hari selama setahun. Kita ambil 40 kali, bilangan 40 juga ada nilainya di sisi Allah. Kita ambil bilangan ganjil-ganjil, ya. Silakan doa banyak-banyaknya. Silakan. Satu lagi atau berapa? Ya, silakan. Gimana? Ya. Nah. Ya. Beliau pernah dengar yang terakhir masuk surga seorang laki-laki, ya. Jawaban pertama wallahu a'lam Pak, saya belum pernah dengar dari hadis ini, dari cerita ini bahwa yang terakhir masuk surga itu dari laki-laki. Yang saya dengar masyhur banyak di hadis-hadis bahwa yang terakhir akan masuk surga itu orang di situ baik laki-laki perempuan atau siapa aja, ya, yang dia pernah mempunyai iman sebesar biji zarrah paling kecil, pernah ucap la ilaha illallah, pernah mengucapkan syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus dia nggak batal itu imannya, nggak berbuat syirik dan nggak berbuat murtad, nggak syirik sampai meninggal dunia, nggak sholat, nggak zikir, nggak ibadah, tapi dia punya iman Pak, maka nanti dia diangkat Pak terakhir oleh Rasulullah SAW, diberikan syafaat untuk bisa masuk surga. Makanya waktu dia ini masuk neraka, orang-orang kafir ini mengejek-ngejek dia. Kamu dulu iman Islam, ya, ternyata sekarang sama-sama kami masuk neraka, ya, sama-sama kami masuk neraka, kata orang kafir. Apa gunanya iman kamu? Diejek-ejek Pak, diejek-ejek. Maka di saat itu Pak, diselamatkanlah ini orang, last terakhir nih orang masuk daripada neraka, diangkat ke surga, diangkat dia, dimasukkan ke surga, dimasukkan ke sungai haya dulu, sungai kehidupan, dicuci oleh Allah, ya, sehingga keluar dari situ bersih cemerlang masuk surga. Maka begitu dia diangkat, orang kafir ini tambah getun Pak, tambah nyesek lagi hatinya. Apa dia katakan, ternyata iman yang paling kecil pun ada harganya di sisi Allah, ya, ada harganya di sisi Allah. Jadi ini ada dalil Pak, orang punya syahadat tapi nggak ngamal agama. Tapi kita jangan ngikutin nih, karena sudah merasa di neraka itu bahaya, jangan ikuti. Tapi ada dalil bahwa orang yang pernah iman walaupun dia nggak ibadah jangan kita salah-salahkan, yang penting dia iman, ya, nggak tahu kapan dia akan diangkat dari neraka.
Itu. Terus yang kedua, apakah bagus bagi seorang yang dia ini memotivasi dirinya untuk tidak masuk neraka gitu, untuk tidak masuk surga yang terakhir? Ya bagus-bagus saja Pak, untuk dia ini lebih tawadu. Kenapa? Karena belum tentu siapa itu. Kalau kita kan belum ada jaminan, tapi mudah-mudahan kita jadi ahli surga semua Pak, amin. Nah tapi kalau cerita yang di dalam hadis itu orang yang diangkat yang terakhir itu udah jelas dia masuk surga, walaupun bertahun-tahun dia akan di neraka dulu, tapi sudah pasti dia masuk surga pasti. Kalau kita kan belum ada pastinya, tapi kita harapan mudah-mudahan kita jadi ahli surga semua Pak, amin ya. Ya kita harus husnuzon sama Allah. Nggak juga kita nggak nanti masuk neraka ya, nggak boleh kita husnuzon sama Allah, ya Allah, karena Allah itu akan bersama persangkaan hambanya. Kita husnuzon dengan ibadah kita, dengan sholat kita, dengan zikir kita, dengan sodako kita. Allah cinta, Allah sayang kepada kita, Allah akan selamatkan kita daripada neraka. Ini harus husnuzon kita, karena sungguhnya Allah bersama persangkaan hambanya. Jadi kita harus husnuzon ya, dengan amalan-amalan kita ini diterima oleh Allah. Jangan kita sudah suuzon, sholat saya ini nggak diterima betul, nanti berarti kita suuzon. Yang terima kan Allah ya, kita sodorkan saja bentuknya gimana, nanti Allah nilai. Kita husnuzon, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Doa harapan, mudah-mudahan nanti meninggal langsung selamat masuk surga. Ini harapan kita ya, harapan kita, insyaallah Pak. Ada lagi yang tanya? Cukup ya. Ya Pak Haji, apa lagi? Ada lagi? Wah, ini bicara takdir agak repot nih Pak ya. Ya, takdir ini ada yang mukrom, ada yang gairu mukrom, ada yang memang sudah paten ya, ada yang nggak paten, harus diusahakan. Di antara sifat-sifat yang buruk itu yaitu dari manusia sendiri Pak ya, dari manusia sendiri. Jadi ya nggak semuanya kita harus katakan takdir. Jangan pula kita udah sombong, ini takdir Allah saya sombong ini, jangan ya. Yang keburukan jangan sandarkan ya kepada Allah, dengan diri sendiri. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa hakikatnya semua sudah di dunia ini Allah yang ngatur, tapi itu dari ulah manusia sendiri, dia buat masalah, sombong, jahat, maksiat tuh, itu dari diri dia sendiri. Wa ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa saja yang baik-baik kena kamu dari Allah, dan apa saja yang buruk-buruk kena kamu. Jangan katakan takdir ini dari Allah, tapi katakan ini kesalahan diri kita sendiri, insyaallah Pak ya, untuk menjaga adab daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah ya, masjidnya berkah, jamaahnya berkah, keluarganya berkah, tanahnya berkah, airnya berkah, semuanya berkah. Berkah dunia, berkah akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.